Selamat pagi Ibu Bapak Saudara juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tentu saya percaya Ibu Bapak Saudara semua dalam kondisi sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kita percaya Tuhan terus menopang kehidupan kita. Walaupun doa di Rabu pagi masih berada di rumah, kita baru mengadakan ibadah bersama selama kurang lebihnya 1 bulan ini, dan nanti kita akan evaluasi. Demikian juga dengan doa di Rabu pagi. Apakah nanti kita akan meneruskan doa Rabu pagi di gereja ataukah kita tetap menggunakan online? Tetapi kalau toh menggunakan online maupun di gereja, kita tetap bersyukur karena Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Kita akan memulai mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat 450, baitnya yang pertama dan kedua. 450 bait yang pertama dan kedua, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menyerang, aku akan bersyukur kepada Tuhan. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bersama kita datang pada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami hendak bersama-sama berbakti. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan dan hendak bersama belajar sebagian firman Tuhan. Kami mohon Tuhan hadir ke tengah-tengah kami, Tuhan urapi dan kuasai kami juga tempat di mana kami beribadah, sehingga kami mengerti akan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman pagi hari ini, Tuhan akan pakai mulut, bibir, lidah, dan pemikirannya untuk berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Inilah kami, inilah ibadah kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar dari Lukas 9, ayatnya yang ke-51 sampai dengan 56. Lukas 9 ayatnya yang ke-51 sampai 56. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, Yesus dan Orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan Ia mengirim beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem.
Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan melakukannya. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terinspirasi oleh sebuah tulisan dari pendeta emeritus Andar Ismail yang berjudul "Ketika Agama Dinistakan". Mendengar judul ini, apa reaksi kita? Ketika agama kita dinistakan, agama kita dicemooh, Tuhan kita diejek, dicela. Bahkan kalau kita rajin melihat-lihat apa yang ada di Facebook kita berkaitan dengan radikalisme misalnya. Di sana ada banyak kartun yang menggambarkan pelecehan-pelecehan terhadap Tuhan Yesus. Sekilas, secara kilat, kita akan merasa jengkel. Kita menyesal. Kita berontak. Jiwa kita berontak. Tetapi apa yang kita lakukan? Mungkin kita diam tenang. Jangan dibungkus dengan ketakutan loh ya. Kita tidak takut. Kita hanya diam memendam rasa. Kita sedih, prihatin. Dan inilah pengalaman kehidupan Andar Ismail. Ketika beliau belajar di Amsterdam, saudara, ternyata dia bukan hanya mempelajari banyak buku, tetapi dia juga jalan-jalan. Dan ketika suatu kali dia jalan-jalan di trotoar, ada banyak orang yang menjual buku-buku bekas, maupun lukisan-lukisan, maupun aksesoris-aksesoris kekristenan. Di suatu jalan berada di dekat dengan gereja, dia menemukan seseorang yang menjual lukisan tentang The Last Supper, perjamuan terakhir. Tetapi gambarnya berbeda dengan gambar-gambar yang sering kali kita lihat. Tuhan Yesus berada bersama dengan murid-muridnya dengan pakaian yang lengkap. Andar Ismail terkejut karena yang dia lihat adalah Tuhan Yesus melakukan perjamuan terakhir dengan cara telanjang bulat. Telanjang bulat. Bersama dengan murid-muridnya. Bahkan ada pelayan-pelayan perempuan yang juga melayani mereka dengan telanjang bulat juga. Bukan hanya itu. Dia juga melihat sebuah lukisan ketika Maria dan Marta duduk diam tenang mendengarkan ajaran Yesus. Apa yang menarik dari hal ini? Ternyata Maria dan Marta berada dalam posisi setengah bugil. Mereka berdua meletakkan dagunya di paha Yesus. Lalu menggesek-gesekkan payudara mereka di betis Yesus. Pada saat itu Andar Ismail merasa jengkel. Lalu dia pulang ke asrama dan menceritakan itu kepada teman-temannya. Dan apa reaksi teman-temannya? Itu hal yang biasa. Ada yang lebih sinting lagi. Kenapa gereja tidak bereaksi ya? Lalu teman-temannya ngomong, kalau kita menanggapi berarti kita sama-sama sintingnya dengan mereka. Bahkan ada pendeta yang konservatif yang lalu menanggapinya, menganggap bahwa orang-orang yang membuat itu adalah orang-orang yang anti Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang seringkali dibuat manusia untuk melecehkan Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus memiliki hubungan asmara dengan Maria Magdalena dan itu difilmkan.
Saat Yesus sudah terpampang di kayu salib, dia membayangkan bagaimana indahnya berhubungan badan dengan Maria Magdalena. Belum lagi yang lain. Hal ini pun sudah pernah saya ungkapkan. Da Vinci Codes, Tuhan yang diangkat, Tuhan Yesus yang diangkat menjadi Tuhan. Padahal tahun 50-an, ketika bapak-bapak gereja belum bersidang pun, Tuhan Yesus sudah diangkat oleh masyarakat, oleh banyak orang, oleh pengikutnya. Bukan karena ketakutan, tetapi iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Kembali lagi, kenapa gereja tidak bereaksi? Kenapa gereja membiarkan begitu saja semua itu terjadi? Karena bagaimanapun juga dengan pelecehan-pelecehan yang dibuat, dengan ejekan-ejekan yang ditujukan kepada kekristenan, bukankah Allah kita tetap Yesus Kristus? Dia tidak pernah bergeming. Kekudusannya tetap, kemahakuasaannya tetap, kemuliaannya tidak pernah berubah sama sekali. Kalau Tuhan tidak marah, kenapa kita yang jadi pengikutnya marah? Tidak perlu itu terjadi. Dan itulah yang diajarkan Yesus kepada kita sampai saat ini. Tuhan Yesus tidak bereaksi kok. Pada saat Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya hendak melintasi daerah Samaria, ketika murid-muridnya meminta untuk mencari penginapan dan penginapan itu ditolak, para muridnya reaktif. Para muridnya marah karena dia merasa bahwa gurunya ini direndahkan. Gurunya tidak dianggap, gurunya tidak dihormati, gurunya tidak dimuliakan. Sehingga apa yang dikatakan oleh para muridnya, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Ben kapok, kawus. Mereka menggebu-gebu. Tetapi reaksi Yesus bagaimana, saudara? Dengan tenangnya, saya mengatakan dengan tenangnya. Karena di ayat yang ke-55 ini akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Bahasa aslinya kalau itu dijawakan, Tuhan Yesus melengos. Para murid ini hanya diesemi, diencepi tok. Ora digagas. Karena bagaimanapun juga saat Yesus tidak dihormati, Tuhan Yesus tidak disayang, Tuhan Yesus tidak dimuliakan, Tuhan Yesus tetap sama dari dulu, sekarang, hingga selamanya. Dengan kata lain, Yesus hendak mengatakan, ora sah nesu, aku tetap Gusti Allahmu kok. Ora sah nesu, aku ijek duwe panguwasa kok. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Sehingga lalu mereka pergi ke desa lain. Samaria ora nampa ya ora apa-apa. Wong ijek ana desa sing liyane sing gelem nampani aku karo kowe kabeh. Begitu pula kadang di dalam kehidupan kita, kita merasa direndahkan, merasa diremehkan. Sebagai contoh, sama seperti pengalaman dari Andari Ismail. Ketika seorang profesor ahli saraf, dia parkir agak sedikit miring mobilnya, lalu tukang parkir mengatakan dan mengata-ngatai dia, sinting, pikirannya miring katanya. Tetapi apakah ketika itu dikata-katain, sang profesor ini lalu turun derajatnya? Kepandaiannya menjadi hilang? Tidak sama sekali, saudara. Begitu pula dalam kehidupan kita hingga sampai dengan saat ini. Percayalah, ketika Tuhan Yesus dilecehkan, ketika Tuhan Yesus dijelek-jelekan, Tuhan Yesus tidak akan pernah bereaksi keras. Tuhan Yesus akan duduk diam tenang memperhatikan gejolak manusia. Tuhan Yesus mengacuhkan semuanya itu karena bagaimanapun juga Tuhan Yesus tetap sama dari hari ke hari hingga sampai kesudahannya. Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah. Demikian pula dengan iman kepercayaan kita.
Ketika iman kepercayaan kita dilecehkan, tidak dianggap oleh banyak orang, tidak dihormati, jangan pernah kecewa. Termasuk diri kita. Karena kita berharga di hadapan Tuhan, tidak berharga di hadapan manusia, no problemo. Karena Tuhan menganggap kita berharga, seperti biji matanya. Kita diakui oleh Tuhan menjadi anaknya, dan itulah yang terpenting. Ayo kita tetap semangat di dalam menjalani hari-hari panjang yang mungkin menyulitkan bagi kita. Karena Tuhan menopang kehidupan kita, saya dan saudara. Tuhan memberkati. Saat teduh untuk kita, dan kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, mengucap syukur kalau Tuhan begitu mengerti akan kehidupan kami. Saat kami emosi, saat kami galau, saat kami gamang, saat kami marah, Engkau dengan diam dan tenang menghadapi setiap situasi. Itulah yang Kau ajarkan bagi kami untuk kami tetap tenang, tetap teduh, tetap tentram menghadapi semuanya. Realita yang terjadi dalam kehidupan kami seringkali menyakitkan hidup kami. Tetapi dengan firman-Mu tentu kami merasakan damai karena Engkau menganggap kami, Engkau mengangkat kami sebagai bagian dari kerajaan surga-Mu. Bahkan menganggap kami sebagai biji mata Tuhan. Tuhan, kuatkan kami, terus lawat kami, terus sertai hidup kami. Demikian juga dengan orang-orang yang merasa sakit, merasa lemah tubuhnya, merasa lemah imannya, merasa ditinggalkan oleh sanak saudaranya. Tuhan yang menopang semuanya. Tuhan mengajarkan ada pengharapan di dalam kasih Kristus, dan Tuhan akan terus menolong dan menopangnya. Bapak Markus Tarjo yang berada dalam kondisi sakit pun Tuhan akan tolong untuk tetap melihat akan kasih sayang Tuhan dalam hidupnya. Begitu pula dengan saudara-saudara kami yang lain, ada banyak yang merasakan sakit. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Orang-orang yang terpapar COVID-19, siapapun mereka, Tuhan akan bebaskan mereka. Akan Tuhan beri pertolongan. Dokter, jurawat, orang-orang yang terlibat di dalam penanganan COVID-19, Tuhan juga beri kesehatan, kekuatan, mental untuk bersemangat, berjuang demi sembuhnya orang-orang di sekitarnya. Pemerintahan bangsa kami, gereja-gereja milik Tuhan, Tuhan juga campur tangan di dalamnya. Kami mempercayakan doa pribadi kami ke dalam genggaman tangan kuasa-Mu, ya Allah. Kami hendak mengakhiri ibadah ini. Tuhan topang, Tuhan lindungi, Tuhan berkati seisi keluarga kami. Dosa pelanggaran kami Tuhan ampuni. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita ungkapkan pujian dari Kidung Jemaat 448. 448 akan kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Alangkah indahnya. Alangkah indahnya serikat beriman. Alangkah indahnya serikat beriman, cerminan kasih Tuhannya di dalam surga terang. Baik suka baik keluh berpadu berserah, segala doa bertemu di tahta rahmat-Nya. Baik suka baik keluh berpadu berserah, segala doa bertemu di tahta rahmat-Nya.
Demikian yang bisa kita lakukan pagi hari ini. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Amin.